Royal Rumble tahun 1999 siap bergulir. Itu artinya pintu menuju WrestleMania telah terbuka dan perseteruan karyawan dan bos semakin memanas. Steve Austin yang tidak sabar untuk dapat kesempatan menghajar Vince McMahon di Royal Rumble, para member DX yang harus menghadapi member corporate team, serta Mankind yang akan berusaha membuat The Rock bilang I quit. Pay-per-view Royal Rumble tahun ini diberi tajuk No Chance in Hell, yang artinya tidak akan ada kesempatan lagi bahkan di neraka sekalipun. Dan juga ini quote langsung dari statement Vince tempo hari yang bermaksud untuk tidak akan memberi kesempatan Austin untuk menang di Royal Rumble ini. FYI, lagu theme song untuk event ini kemudian akan menjadi music entrance Vince McMahon sepanjang karirnya. Event ini diselenggarakan pada 24 Januari 1999 di Anaheim, California. Akan ada 8 match yang dipertandingkan, 2 match di Sunday Night Heat pre-show, sisanya di acara inti. Selain storyline utama, akan ada pertandingan Sable melawan Luna dengan stipulasi strap match untuk Women's Title. Bagi yang ingin tahu cerita menuju event ini, silahkan bisa menonton 2 episode Gulat Rewind Attitude sebelumnya. Apa saja yang akan terjadi di Royal Rumble tahun 1999? Mari kita cari tahu bersama di video kali ini cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum masuk Royal Rumble Pay-Per-View, seperti biasa kita recap acara pre-show-nya Sunday Night Heat. Show dibuka dengan kedatangan Austin ke area parkir dan tidak diperbolehkan parkir. Mr. McMahon masuk bersama anak dan anteknya. Ia masuk dengan tim song Royal Rumble, No Chance in Hell. No chance, so that's what you got. No chance. Di promo ini, Vince menschedulkan match pemanasan untuk Mankind agar Mankind bisa bilang I quit di matchnya lawan The Rock. Malam ini Mankind akan match penutup Sunday Night Heat dan lawannya masih dirahasiakan. Setelah iklan, sebuah limosin tiba dan seseorang berbadan besar dengan pakai topeng keluar disambut antek McMahon. Kayaknya orang ini yang akan lawan Mankind. Tag team filler di awal, Job Squad lawan Too Much. Match high flying yang cukup solid dan Job Squad berhasil mencuri kemenangan. Saat selebrasi, Acolytes dan Mideon, member Ministry of Darkness, datang menyerang semua orang. Lampu mati, sang pemimpin datang, Undertaker. Ia bilang malam ini ia akan memilih korban selanjutnya dalam match Royal Rumble nanti. Sable masuk untuk berpromo dan Luna datang langsung hajar punggung Sable. Kayaknya dia sengaja mau menciderai Sable ini. Wasit dan petugas memisahkannya, Luna kabur. Vince datang lagi dan bilang kalau Stone Cold gak bakal balik lagi karena nyasar pas nyari tempat parkir. Eits, jangan senang dulu, tiba-tiba di area parkir sebuah mobil dengan ban monster datang dan melindas mobil yang berbaris. Siapa lagi kalau bukan Austin yang melakukan itu? Ia langsung menuju arena dan konfrontasi dengan Vince McMahon. Di sini Austin tidak bisa menyentuh McMahon karena akan dapat hukuman, tapi malah Vince yang nampol dia duluan dan antek yang kena hajar. The Rock terlihat baru datang itu. Saatnya match pemanasan Mankind. Pegulat ini disebut Mystery Man, tapi banyak yang tahu kalau itu adalah Mabel yang sempat return beberapa bulan lalu. Mankind mencoba melawan walau kesulitan karena badannya Mabel sangat besar. Sampai di titik ia bisa DDT, kasih Mr. Soko ke Mabel. Shane mengalihkan wasit, The Rock datang kasih rock bottom. Wasit menghentikan matchnya yang jadi DQ. Mabel kasih splash dan The Rock lanjut hajar Mankind dan Sunday Night Heat berakhir. Royal Rumble Pay-Per-View, event pembuka tahun 1999 di WWF Attitude Era, siap dimulai. Penonton sudah bersemangat untuk menyaksikan match Royal Rumble yang cukup bersejarah dengan segala hal spesial yang sudah disiapkan. Tapi sebelum itu, match openingnya, Road Dogg, sang hardcore champion kita akan bertanding single non-title match biasa melawan salah satu tag team champion, The Big Boss Man. Diawali dengan pemanasan, saling bergantian menguasai. Road Dogg hempas selangkangan Bossman tanpa dilihat wasit. Match cukup fisikal tapi tidak ada hal yang spesial. Bossman menguasai cukup banyak, Road Dogg siap menguasai di ending, tapi tiba-tiba Bossman kasih sidewalk slam dan ia menang. Matchnya biasa saja.
Match selanjutnya perseteruan Billy Gunn dan Ken Shamrock yang di build up cukup intens di beberapa episode Raw sebelumnya akan dipertandingkan di sini. Ini untuk memperebutkan Intercontinental milik Ken Shamrock yang seharusnya sempat dimenangkan Billy Gunn tempo hari, tapi karena ulah korporat akhirnya tidak jadi. Billy Gunn sempat di ankle lock di Raw sebelumnya dan kakinya masih sakit menuju match ini. Badass Billy Gunn masuk disusul Ken Shamrock. Tensi match sudah terasa sejak awal karena Ken Shamrock menyimpan dendam lebih besar pada Billy Gunn. Walau begitu, Billy Gunn cukup efektif menangkis gerakan besar dari Shamrock. Dalam suatu titik, match sempat terjadi cukup lama di bawah dan berlanjut di atas dengan penguasaan Shamrock yang menyasar kaki Billy dengan maksimal. Ini jadi titik lemah Billy selama pertandingan. Wasit sempat tidak sengaja kena clothesline, kemudian Venice masuk kasih DDT Shamrock dan kabur. Wasit tidak lihat Billy Gunn bisa merangkak untuk pin tapi kick out. Poin paling mantap di match ini nih guys. Saat Billy mau hantam dari atas, kaki Billy terkilir dan Shamrock tinggal kasih ankle lock lagi. Billy Gunn tambah kesakitan dan kelar deh. Shamrock retain Intercontinental title. Match ketiga, Gangrel akan bertarung melawan X-Pac untuk European Championship. Match filler yang cukup solid terjadi antara mereka. Manuver cukup menghibur walau hanya berjalan sekitar 5 menit saja. Dan X-Pac bisa retain dengan X-Faktornya. Di tengah match ada bots hitung yang dilakukan wasit, dimana ia menghitung sampai 3 padahal bukan itu finishnya. Tapi ya dia tetap lanjut aja, cuek aja kalau salah. Selanjutnya, DX diwawancarai persiapan Royal Rumble mereka karena semua member ikut berpartisipasi termasuk China yang akan jadi wanita pertama yang masuk Royal Rumble. Mereka semua cukup bersemangat untuk berjuang sendiri-sendiri untuk bisa dapat hadiah $100.000 dan menang Royal Rumble. Shane McMahon masuk. Ia memanggil Luna yang akan lawan Sable malam ini. Tampaknya Shane mendukung Luna untuk menang. Lalu Shane menyebut katanya Sable gak bisa bertanding karena cedera punggung setelah diajar Luna tadi di Sunday Night Heat. Dan Shane menyambut Sable datang untuk menyerahkan woman title-nya saja kalau gitu. Sable keluar dengan punggung yang masih sakit. Lalu ia bilang langsung match aja deh. Ya udah terserah saja kata Shane. Mereka tetap match one on one untuk title dengan stipulasi strap match. Jika ingin menang harus menyentuh 4 ujung ring secara berurutan. Sable cukup mendominasi dengan memecut duluan dan lanjut mencekek Luna dengan strapnya. Tapi setelah itu Luna yang gantian mencekek Sable. Sable dapat pecut bertubi-tubi, Luna kembali bisa nyekek dan menyentuh turnbuckle berturut-turut hingga 3 sambil menyeret Sable. Tanpa ia sadari, Sable juga ikut menyentuh setelahnya, yang berarti itu sentuhan Sable yang dihitung. Saat menuju ke turnbuckle 4, Sable mencoba counter, Shane mengalihkan wasit, Luna menuju ujung ring yang maksudnya untuk mengakhiri match. Tapi tiba-tiba ada wanita fans Sable yang biasanya datang menonjok Luna tanpa dilihat wasit dan ia kabur seketika. Dan Sable dengan mulus nyentuh ujung ring terakhir dan ia menang, masih Woman Champion. Match yang cukup tricky sebenarnya. Terus Shane terlihat kesal karena rencananya tidak berjalan mulus. Terlihat Antek Corporate tengah berkumpul. Bossman menekankan bahwa dia mau menang dan mereka akan berjuang sendiri-sendiri. Tidak ada teman, yang ada hanya lawan. Every man for himself. Match selanjutnya, main event kedua kita, WWF Championship Match, I Quit Match. Sang juara kita, Mankind melawan The Rock. Setelah Mankind menang title secara mengejutkan dengan bantuan Austin, The Rock menuntut rematch. Awalnya Mankind tidak bersedia, tapi dia punya ide untuk memberikan match yang sangat sulit bagi The Rock, yaitu membuat dirinya menyerah di match ekstrim, I Quit Match. Ini akan jadi match yang sulit bagi The Rock. Walau di hit tadi Mankind dihajar habis-habisan oleh The Rock dan Mabel, tapi dia tetap melangkah tanpa gentar untuk match malam ini. Setelah Mankind mendominasi cukup lama di atas, dia lanjut di bawah. The Rock bisa ambil alih dikit, Mankind lagi-lagi menghajar tanpa ampun. Mr. Soko sempat keluar, The Rock kena mandible claw. The Rock kemudian tidak sadarkan diri dan tidak bisa bilang I quit karena pingsan. Mankind lanjut menghajarnya lagi sampai ke barisan penonton dan The Rock membenturkan ring bell ke kepala Mankind. Dia mau kasih rock bottom tapi meja hancur duluan. Botch itu mejanya. Match bergerak ke area entrance, DDT di atas semen, tidak quit juga. The Rock bawa tangga, kena sendiri, ia bisa serang dan naik ke atas tribun, disusul Mankind. Mereka bertarung di atas dikit, The Rock mendorong Mankind dan ia jatuh ke elektronik di bawah dan membuat letusan listrik. Kesetrum itu dia. The Rock tetap lanjut menuju ring. Ia borgol Mankind dan menghajar dengan puas sampai Mankind berdarah-darah. Ia kasih low blow The Rock dan ambil alih lagi. Ia siapkan kursi di atas Mankind dan kasih corporate elbow. Tidak quit juga. The Rock pukul kepalanya berkali-kali, belum quit juga.
The Rock pukul-pukul terus tanpa henti tepat di kepalanya pakai kursi, tapi Mankind masih aja kuat berjalan. Kepala masih lanjut dihantam, komentator sampai gak tega dan minta Mankind bilang I quit aja udah. Tapi Mankind masih aja berjalan dengan kedua kakinya. Ini sudah kelewatan ini guys, Mankind udah parah banget itu kepalanya. Saat di titik ending, Mankind jatuh tengkurap. The Rock kasih mic dan terdengar suara yang bilang I quit, I quit. Jelas itu kayaknya bukan suara aslinya Mankind. Seperti suara Mankind palsu dari speaker untuk membuat The Rock menang dengan cara curang. Dan wasit memutuskan The Rock menang WWF title lagi. Akal-akalan corporate aja ini mah. Mankind pingsan dicek tim medis dan match sudah selesai. Kita dapat new WWF Champion menuju WrestleMania. Saat The Rock keluar, terlihat Mick Foley masih bisa bangkit dan berjalan sendiri. Ia menunjukkan betapa tangguhnya dia sebagai pegulat profesional. Ngeri guys. Saatnya Royal Rumble. Akan ada 30 orang yang bertarung. Yang keluar dari ring akan tereliminasi. Setiap beberapa menit pegulat keluar bergantian untuk berjuang mendapatkan spot title match di WrestleMania. Dan juga mendapatkan hadiah $100.000 jika bisa mengeliminasi Stone Cold Steve Austin. Seperti yang diketahui, peserta nomor 1 adalah Steve Austin, nomor 2 adalah Vince McMahon, dan nomor 30 adalah China. Untuk memuluskan jalannya menumpas Austin dan menguasai WWF dengan meyakinkan, di beberapa episode belakangan ini, Vince membentuk faction baru The Corporation. Dan perseteruan dengan DX juga semakin memanas dan mereka semua akan terlibat dalam Royal Rumble match malam ini. Howard Finkel menjadi announcernya untuk membuka match ini. Austin masuk dengan sambutan cheers penonton. Tentunya saat Mr. McMahon masuk dibu penonton. Ia berjalan sendiri dengan yakinnya guys. Momen yang paling ditunggu oleh Austin ini. McMahon terlihat pede menghadapi Austin karena sudah latihan persiapan berminggu-minggu. Austin hajar duluan lah. Perlawanan McMahon tiada artinya, lemah banget dia, kesakitan, kena body slam dan Austin coba mau eliminasi tapi belum puas dia menghajar. Kemudian nomor 3 masuk, dia adalah Golga dari Oddities. Ia masuk menghajar Austin untuk mengincar $100.000, tapi Austin bisa mengeliminasinya dengan mudah. Sementara Vince coba kabur, Austin kejar melalui bagian bawah, jadi mereka terhitung belum eliminasi guys ya. Austin dan Vince lanjut bertarung di antara penonton menuju pintu keluar dan menghilang. Nomor 4 masuk yaitu Droz dari LOD, tapi kamera fokus ke belakang di mana Vince dan Austin mengarah ke toilet. Ternyata sengaja digiring ke sana oleh Vince guys, karena anteknya sudah menunggu untuk mengeroyok Austin habis-habisan. Kembali ke ring, Droz sendirian nunggu lawan berikutnya. Nomor 5, Edge, langsung bertarung mereka. Nomor 6 lanjut yaitu titisan Goldberg, Gilbert. Kocak ini mah, baru pose-pose dikit langsung dikeluarin oleh Edge, dia apa-apaan. Sementara di belakang, Stone Cold sudah pingsan dikeroyok dan corporate pergi meninggalkan Austin. Gimana itu? Pegulat selanjutnya, Steve Blackman masuk. Di toilet, tim medis ngecek kondisi Austin dan bersiap mentandu dirinya untuk menuju perawatan intensif. Match di ring masih lanjut. Nomor 8 The Beast Dan Severn. Blackman sudah menanti. Terlihat Austin dibawa ke ambulans di luar. Nomor 9 Tiger Ali Singh. Kemana aja ini orang? Nomor 10 Blue Mini dari Job Squad. Jobber lagi nih mah. Nomor 11 adalah tidak ada yang keluar guys. Ternyata di belakang Mabel menghajar Moss yang harusnya keluar nomor 11. Mabel yang menggantikannya. Ia langsung masuk mengeliminasi Severn, Blackman, dan Tiger Ali Singh. Nomor 12 Road Dogg, barulah orang penting yang masuk. Mabel di low blow, Edge dieliminasi, dan tiba-tiba lampu mati, lampu biru gelap muncul. Musik Undertaker hadir. Nah, ini seperti yang dijanjikan Taker tadi. Akan ada pengorbanan baru dari Ministry of Darkness. Saat lampu kembali menyala, Acolytes dan Mideon menghajar Mabel dan mengeliminasinya. Dialah korban berikutnya. Taker hadir bersama Bearer di sini mengkonfrontasi Mabel. Taker membuka tudungnya dengan mata putihnya. Mabel seperti kena gendam guys. Itu terjadi saat Taker membisikkan sesuatu dan lanjut dihajar hingga masuk ke belakang dan kelar. Match masih dilanjutkan. Road Dogg menunggu. Gangrel jadi nomor 13. Tapi Road Dogg bisa eliminasi dia. Mudah aja itu mah. Selanjutnya Kurgan dari Oddities. Lanjut nomor 15 Al Snow tanpa menekinnya. Kurgan dikeroyok. Saat Al Snow mencoba eliminasi Kurgan, malah dia yang didorong Road Dogg. Halah.
Nomor 16 Goldust, lanjut The Godfather datang bersama cewek-ceweknya. Nomor 18 lampu mati, sudah jelas Kane. Siap mengeliminasi semuanya. Rodok ia keluarkan, disusul Kurgan, Godfather, Goldust. Udah selesai nih mah, disapu semua sama Kane. Kemudian ada petugas dari rumah sakit jiwa datang untuk menangkap Kane dan memasukkannya kembali ke RSJ. Kayaknya ini perintah McMahon karena Kane kemarin tidak mau menuruti kemauannya. Tapi Kane melawan, gak ada yang mau maju lagi itu. Tapi karena Kane kesal malah mengejar petugas tersebut, dia keluar sendiri mengeliminasi dirinya. Kosong lah itu ringnya. Nomor 19 Ken Shamrock. Sementara Vince McMahon kembali memasuki ring untuk berkompetisi sepertinya. Karena dia kan belum tereliminasi ya. Shamrock masuk, Vince malah keluar dari bawah, asik-asikan mau duduk di meja komentator aja dia. Nomor 20 Billy Gunn masih dendam. Dengan kaki yang masih pincang sebelah tanpa sepatu, dia datang menyerang Shamrock. Jelas jadi sasaran empuk lah. Kemudian 21 tes keluar. Sementara di belakang Mabel lanjut dikeroyok Ministry dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah dan hendak dibawa pergi. Kemudian sebuah mobil ambulan masuk. Vince kaget, ternyata yang nyetir sendiri si Stone Cold Steve Austin guys. Pucat itu McMahon. Austin terlihat bugar menuju atas ring. Nomor 22 Big Boss Man. Sementara Austin mengejar McMahon dan ia berhasil menghindar. Shamrock mengurusinya. Austin eliminasi Shamrock, Boss Man handle Austin. Billy Gunn ketes, sementara Vince rehat di komentator, enak banget. Nomor 23 Triple H masuk dan saling menyerang. Berikutnya Val Venis nomor 24. Billy Gunn dikeluarkan Austin. Nomor 25 X-Pac. Nomor 26 Sexual Chocolate Mark Henry. Nomor 27 Jeff Jarrett ditemani Debra. Fase melambat di masa-masa ini guys. Kemudian D'Lo masuk nomor 28 bersama PMS. Austin eliminasi Test, Bossman eliminasi X-Pac. McMahon kesal karena Austin belum juga tereliminasi ini. Dan Austin selama ini memang berusaha bertahan. Jeff Jarrett kemudian tereliminasi. Nomor 29 Owen Hart masuk. Austin keluar lewat bawah, cuma mau nyembur air ke McMahon. Terus lanjut lagi match di atas. Sampailah kita ke nomor terakhir, yaitu Chyna. Ini jadi pertama kalinya cewek masuk Royal Rumble guys. Sejarah ini. Ia tanpa ragu nonjok Henry dan eliminasi dirinya. Dan dengan mengejutkan, Austin langsung eliminasi Chyna. Sebelum lanjut ngapa-ngapain. Kemudian Val Venis dieliminasi Triple H, Stunner dan Triple H dieliminasi. Tersisa 4 orang di atas ring dan 1 orang di komentator. Saat Owen coba eliminasi, malah dia yang keluar. D'Lo splash Austin, malah Bossman eliminasi D'Lo. Austin lanjut Stunner, Bossman tereliminasi. Tersisa 2 orang dong. 2 orang pertama jadi 2 orang terakhir. Austin langsung hantam McMahon di atas meja. Nggak peduli dia hempas pakai kursi, dinaikin lagi ke atas, tinggal lempar keluar aja itu. Tapi Austin masih ingin menikmati momen langka ini untuk terus lanjut menghajar Vince. Tapi Vince tiba-tiba nge-low blow guys. Tapi pada akhirnya Austin bisa kasih stunner juga, mantep banget. Lanjut elbow drop, kemudian The Rock keluar, mau ganggu dia itu. Ini bikin Austin tidak fokus dan tiba-tiba McMahon bisa mendorong dan eliminasi Steve Austin. Dan Vince McMahon lah yang menang. Kocak lah, hasil yang mengejutkan sekaligus menyebalkan. Orang yang nyaris nggak ngapa-ngapain di match ini malah dia yang menang. Austin marah, dia hajar itu The Rock menuju keluar. Sementara di ring, Mr. McMahon selebrasi dengan anak dan anteknya. Ia baru saja menang Royal Rumble tahun 1999 dan mungkin akan dapat match title di WrestleMania main event. Alah, apa-apaan ini? Kalau ini terjadi di masa modern, pasti habis dihujat netizen ini mah. McMahon dan Antek mengakhiri match dengan minum-minum bir ala Austin untuk mengejeknya. What a pay-per-view. Kesempatan Austin untuk menang benar-benar no chance in hell.